Untuk pertemuan kedua di dalam kelas GCG ini kita akan membahas mengenai pengendalian internal. Pengendalian internal ini udah sangat sering kita bahas ya, di internal audit ada, di SIA ada ya kan. Nah, pengendalian internal. Apa sih pengendalian internal? Atau yang sering kita sebut adalah internal control, ya kan, internal control ya. Dan biasanya itu kita mengacu pada COSO, ya kan? Konsep COSO itu. Nah, internal control adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan personil lainnya yang didesain untuk menghasilkan penilaian rasional sebagai upaya untuk mencapai suatu tujuan ya. Jadi suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan personel lainnya yang didesain untuk menghasilkan penilaian rasional sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan pengendalian internal yaitu untuk menjaga aset perusahaan, efektivitas dan efisiensi operasional, ya kan? Jadi untuk jaga aset perusahaan, biar operasionalnya efektif sama efisien, biar laporan keuangannya itu handal, sama biar sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, kerangka pengendalian itu sebenarnya macam-macam ya kan, tapi kita akan membahas mengenai COSO, ya kan? COSO itu betul, Committed of Sponsoring Organization. Ya betul. Nah, ya seperti yang kalian tahu, COSO itu ada 5, ya kan? Ada 5 komponen. Yang bentuknya tuh payung itu tuh, yaitu lingkungan, environment, lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, control activities, penilaian resiko, risk assessment, informasi dan komunikasi, information and communication, sama pengawasan monitoring. Ini dasar banget ya, jadi ada lingkungan pengendalian, control environment, control activities, risk assessment, information and communication, sama monitoring. Ini udah sering banget dibahas. Oke, kita masuk ke lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian itu adalah si manajemennya nih, topnya nih, ya. Nah, lingkungan pengendalian itu terdiri dari faktor-faktor berikut ini: filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasinya, ya kan? Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika, pengawasan dan pengendalian internal oleh dewan direksi, struktur organisasi, metode penetapan wewenang dan tanggung jawab, standar-standar SDM yang menarik, dan pengaruh-pengaruh eksternal. Jadi lingkungan pengendalian itu adalah bagaimana si manajemen, yaitu direktur, pokoknya pihak-pihak yang atas-atas itu adalah membentuk suatu lingkungan, ya kan, yang baik gitu loh. Jadi mereka tuh harus dikasih contoh yang baik gitu ke karyawan-karyawannya. Nah, ini aktivitas pengendaliannya. Jadi secara umum prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari 5 kategori berikut ini. Ya kan, contohnya nih, aktivitas pengendalian adalah otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai. Pemisahan tugas nih aktivitas pengendaliannya. Terus desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Penjagaan aset dan catatan yang memadai, sama pemeriksaan independen atas kinerja. Nah, lalu risk assessment, ya, risk assessment adalah penilaian resiko. Gimana sih kita menilai suatu resiko, ya kan? Jadi di dalam pengendalian, jadi di dalam internal control itu ada resiko apa aja yang bisa kita yang bisa kita detect, yang bisa kita nilai, sehingga si internal controlnya itu bisa kita perbaiki lagi. Nah, identifikasi dan analisis resiko relevan dengan pencapaian tujuan. Ya, yang menjadi basis untuk menentukan bagaimana risiko tersebut dikelola. Jadi misalnya gini, tujuan perusahaan tuh apa, ya kan? Nah, untuk mencapai tujuan perusahaan itu ada risiko-risiko apa nih? Ada risiko-risiko apa nih yang bisa menghambat perusahaan itu untuk mencapai suatu tujuan itu, gitu loh. Terus jadi faktor-faktor dalam penilaian risiko itu adalah tujuan atau sasaran itu harus tahu tujuan perusahaan itu kedepannya apa, tujuan dan analisis resiko gitu loh. Jadi resiko, kira-kira resiko apa nih yang akan terjadi, yang tadi saya jelasin. Terus penilaian terhadap resiko kecurangannya. Jadi kira-kira resikonya ini kayak gimana gitu loh. Fraud itu apa? Nilai dari fraud itu gimana? Efeknya gimana? Besar apa kecil? Lalu identifikasi dan analisis terhadap perubahan yang signifikan.
Nah, terus apa namanya, informasi dan komunikasi. Jejak audit muncul ketika transaksi suatu perusahaan dapat dilacak di sepanjang sistem mulai dari awal sampai tujuan akhir pada pelaporan keuangan. Ya, jadi informasi dan komunikasi itu, jadi informasi dan komunikasinya itu harus efektif gitu loh. Sorry, ini kayaknya slide-nya salah ya ini ya. Jadi oke, saya jelasin aja ya. Jadi untuk informasi dan komunikasi itu, jadi informasi itu harus diidentifikasi dan dipahami dan dikomunikasikan dalam suatu bentuk atau kerangka waktu untuk memungkinkan sumber daya manusia. Hal-hal yang diperhatikan dalam hal-hal yang harus diperhatikan dalam informasi adalah mencari informasi eksternal dan internal serta menyediakan laporan yang relevan. Terus harus menyediakan informasi pada orang yang tepat dan terperinci. Terus kalau komunikasi itu adalah komunikasi itu harus terjadi dengan secara efektif gitu. Kalau komunikasi. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi adalah membuat saluran komunikasi yang efektif bagi individu untuk melaporkan ketidakwajaran yang terjadi, termasuk adanya kecurangan atau fraud. Jadi itu harus terbuka dan keefektifan saluran komunikasi dari internal ke eksternal. Terus harus follow up tepat waktu oleh manajemen sebagai hasil komunikasi yang diterima dari pelanggan. Jadi intinya adalah kalau informasi dan komunikasi itu, tuh informasi dan komunikasinya itu harus lancar, harus efektif dan harus efisien gitu loh. Baik antara manajemen sama dengan karyawan. Terus yang kelima adalah pengawasan, berkaitan dengan pengawasan terhadap seluruh proses bisnis organisasi. Nah, metode yang dilakukan untuk mengawasi kinerja yaitu supervisi efektif, akuntansi, pertanggungjawaban, ya kan, atau dengan audit internal. Jadi salah satu cara supaya ada pengawasan yang bagus yaitu dengan adanya audit internal. Oke, sekian untuk yang pertemuan kedua GCG. Pertemuan kedua GCG ini kita membahasnya mengenai COSO. Kalau untuk COSO tentu kalian udah sering banget ya. Jadi intinya adalah COSO tuh yang 5 aktivitas itu, ya kan? 5 aktivitas itu yaitu adalah control environment, control environment, control activities, risk assessment, informasi dan komunikasi, sama aktivitas monitoring. Itu ada di halaman 79 ya. Untuk COSO itu ada di bab 5. Jadi untuk GCG itu kita babnya itu nggak sesuai dengan bab yang di buku, kita loncat-loncat. Untuk yang tadi, yang kemarin pertemuan pertama adalah bab 1, untuk yang pertemuan kedua adalah bab 5. Bisa kalian baca di situ untuk COSO-nya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.